Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa jami' ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat baik. Semoga Pak Guru juga sehat Alhamdulillah. ya dan teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mari kita saling mendoakan untuk kesehatan, keberkahan, kekompakan serta istiqomah. Nah, meniti jalan untuk mengantarkan kita kepada kemampuan memahami kalamullah melalui pendekatan bahasa. Selanjutnya, mari tak bosan-bosannya kita sebagai tanda indikasi rindu dan cinta kepada Rasulullah, kita berdoa untuk beliau. Allahumma sholli ala Allahumma sholli Sayyidina ala Muhammad. sayyidina Sebuah doa Muhammad. yang unik karena pada kelanjutannya ketika keberkahan dan kasih sayang itu sudah penuh untuk diri beliau, maka ketika dikabulkan doa yang kita panjatkan tadi, sejatinya akan kembali kepada yang mendoakan. Ibu-ibu sekalian, mari pada kesempatan yang bahagia ini kita selalu meniatkan segala aktivitas yang kita lakukan sebagai bagian dari usaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita akan berfokus pada tanmiyatul mufradat. Ya, ini yang kelanjutan dari diskusi kita yang sebelumnya. Kita akan mengkaji kata-kata yang berkaitan erat dengan tema kita yang ke-29, yaitu Atharul Quran fil Arab. Atharul Quran fil Arab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Tanmiyatul Mufrodat yang berkaitan dengan kata dasar, yang kata dasar tersusun dari tiga huruf pokok, ada nun, ada fa, dan ada ain. Ya, nafa'a, kemudian lawan katanya dorro. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, ibu-ibu eh, sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita, perjalanan kita, petualangan kita, sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan dengan terlebih dahulu semangat yang kita miliki, kita patri dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an Allahumma fahman birahmatika wasi'an ya birahmatika ya Rahim. arhamar rahimin. Ini ya, baik. Ini sudah kita bahas ya. Hmm. Ini pada bagian akhir itu tentang milik waktu itu ya. Kita bahas tentang milik, apa hubungan antara milik dengan kerajaan dengan kekuasaan. Ya, dengan apa hubungan antara milik dengan kekuasaan dan kerajaan. Pada kesempatan tersebut ya, ibu-ibu sekalian, saya sempat bertanya pada waktu itu, apa pertanyaan saya yang kemudian saya bilang, loh, kayaknya
itu pertanyaan tidak sampai pada puncaknya deh, gitu ya. Waktu itu kita bicara tentang Tuhan ya, tentang Tuhan. Apa kata dalam bahasa Arab yang bermakna Tuhan? Ilah. Rob, Rob, Robi, Ada ilah, ilah, ilah. Ada Rob, ada Ilah. Rob, apa ada lagi? la ilah, Nggak tahu, saya taunya dua doang. Iya, baik. Kita berangkat dari eh, yang tadi Bu Yuni sebut dua. Apa yang dua itu, Bu? Ilah sama Rob. Iya, ada ilah dan ada Rob. Rob. Bisa ditambah satu lagi yaitu kata Allah, gitu ya. Kata apa, Bu? Oh iya. Allah, Oh, Allah Tuhan kita Iya. satu-satu. Mm-mm. Tuh. Bisa ditambah lagi dengan kata itu. Kemana arah diskusi kita lebih lanjut terkait dengan hal tersebut? Eh, Kata Tuhan, kalau dalam bahasa Indonesia bisa dijamakkan tidak? dua kali Tuhan Tuhan. Iya, misalkan Tuhan Tuhan. Tuh. Apapun juga, itu. Kalau kata Allah misalkan, kalau dalam bahasa Indonesia kalau dijamakkan jadinya gimana? Allah, Allah, enggak bisa. Allah Allah. nggak bisa. Oh, Gitu. Tuh. Kalau Allah Tuhan bisa Allah. dijamakan, kalau Allah nggak bisa. Kalau bahasa Indonesia kan gampang bahasa Indonesia. Allah, Allah. Iya. Hmm. Kalau bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, mari kita lihat ke bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan unik dia. Dia unik di sini dalam satu sisi, unik pada sisi yang lain ya. Pada sisi yang lain, bahasa Arab itu mencerminkan tentang kompleksitasnya sesungguhnya. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab tadi kita punya ada tiga kata ya yang bisa kita maknai atau kita pahami dalam arti Tuhan. Yang pertama apa, Bu Yun? Ilaha. Hmm, ilah gitu ya. Ilah. Ah, ilah. Ada jamaknya untuk kata itu? Enggak, ya itu tahunya kalau Allah jadi ilah, nggak ada Pak. Nggak Ilahi. ada ya. Oke, baik. Yang lain bagaimana? Apakah sama posisinya dengan Bu Yuni sama-sama eh, menganggap bahwa kata ilah tidak ada jamaknya dalam bahasa Arab? Alihah. Tidak ada kecuali Robun. Itu Bu Alihah itu Fir, Pak kayak A- Alihah bisa alihah nggak? sebentar. Bu Firdianti juga sama dengan Bu Yuni bahwa kata ilah tidak ada jamaknya. Kalau Bu Sri Lestari gimana? Nggak ada, Pak. Ada? Nggak ada. Tidak ada, sama ya. Kalau Bu Fitri gimana? Alihah bukan Pak? Berarti kalau menurut Ibu ada gitu ya? Iya, Ada Tuhan, ya, Tuhan. baik. Jadi Tuhan, tiga Tuhan lawan lagi. satu ya. Kita lanjut berikutnya. Kata yang kedua tadi yang berkaitan dengan Tuhan apa? Rob. 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 Kalau menurut Bu Yuni, apa sama kata Rob dengan kata ilah? Sama-sama tidak ada jamaknya? Ya kayaknya Rob aja Pak. Iya, Bisa, baik. Rob. Kalau Bu Firdianti, Bu dia? Bisa Robun. Bisa ada Kat- jamaknya. Tidak ada. Ada. Ah, ada. Oke, baik. Beda dengan yang tadi ya, ilah gitu ya. Iya. Iya. Baik. Apa jamaknya? Mungkin Ibu pernah tahu Rob, atau masih ingat Robun. apa jamaknya? Robun. Robun. Jamaknya apa? Robot. Jamaknya. Robun. Hah? Jamaknya. Robun. Bukan. Iya, kata Rob jamaknya apa? Robin. Rob, kalau Robi kan Tuhanku. Kalau Robun kan wawu, wawu nun gitu kan. Oh, jadi kalau ada wan jadi Hmm. Robuna gitu ya. Iya, Oh, Robun. gitu. Oke, baik. Kalau menurut Bu Sri, gimana Bu Sri?
Nggak tahu berdasarkan Pak. pengalaman, apakah kata Rob sama atau beda dengan kata ilah tadi yang katanya atau yang dipahami tidak punya bentuk jamak? Rob, Rob itu kan Tuhan ya. Ya, Rob, Kata Rob ada jamaknya, Ibu? Rob nggak tahu deh Pak. Nggak tahu. Kalau Baik, Allah terima kasih. mungkin Kalau Bu Fitri, kelamaan ntar mikirnya. Arbabun itu Pak. jadi ada gitu ya? Ada. Iya, baik. Jadi ada. Nggak tahu. Oke, Yang baik. Kita Tuhan lanjut berikutnya. Allah Kata terakhir nih sekarang. Kata terakhir. Kata terakhir. Jadi sudah terlihat perbedaan antar para ahli bahasa di kelas kita. Itu Waduh, waduh. bahwa tidak satu pendapat ya. Yang terakhir nih, kalau kata Allah, apakah dia punya jamak ataukah tidak punya jamak? Gimana Bu tidak Yuni? punya, Tidak punya kali Pak kalau Allah Pak. Tidak punya. Hmm. Kalau menurut Bu Firdianti, tidak ada. tidak ada. Kalau menurut Bu Sri Lestari, Maksudnya gimana Pak? Apaan? kata Maksud Allah, kata Allah ada bentuk jamaknya tidak? apa ya cemburu namanya? Masa Allah, Allah nggak tahu Pak saya. Ya, baik, terima kasih. Kalau Bu Fitri, kata Allah ada jamaknya tidak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, dari bahasa, dari kebahasaan, dari pendekatan kebahasaan itu, ini bahasa Arab ya, bahasa Arab itu. Dari pendekatan kebahasaan kita bisa bicara, kita bisa memahami tentang hakikat kebenaran. Nah, dalam pengertian apa? Dalam pengertian bahwa bahasa Arab, gitu ya, bahasa Arab dengan konsep kebahasaannya itu pandai, punya kemampuan, punya kelebihan untuk menggambarkan realita, realita ya, realita kehidupan itu dengan kata-katanya. Nah, tadi ya kalau kita lihat ya, kalau kita bicara tentang Tuhan, ya, bicara tentang Tuhan dalam bahasa Arab ada kata Allah, ada kata ilah, ada kata Rob. Ada juga kata-kata lain yang maksudnya Tuhan. Tapi kita ambil tiga ya, kita ambil tiga kata-kata. Kata Allah, kata Rob, dan kata ilah bisa dibedakan tidak kira-kira? Walaupun sama-sama bisa bermakna Tuhan. Dibedakan. Ya, Kalau bagaimana kalau kalau Bu kalau Dian kalau membedakan antara Allah, kata kalau Allah hanya satu, Allah Esa. Tapi kalau Rob itu bisa banyak, kalau ilah? bisa Tuhan kita menuhankan apa aja yang itu. Tapi kalau Allah cuma satu, Kalau ilah? satu juga. Oke, baik. Jadi yang banyak itu Rob saja ya, yang bisa banyak gitu Hmm. ya. Baik. Yang lain silakan. Atau Bagaimana Bu? ilah, ilah juga kayaknya banyak ya. Ilah, ilah-ilah yang lain. Kalau Allah sih hanya satu, tapi kalau ilah tuh ilah sama aja Rob, banyak ilah-ilah yang lain. Oke, baik. Silakan. Yang lain bagaimana pemahamannya? Perbedaan antara ilah, Rob dengan Allah. Kalau saya Pak Guru untuk ilah sama Silakan Rob Bu itu, Yuni, silakan. kalau untuk ilah dan Rob itu bisa diartikan banyak dalam arti bukan Allah aja. Jadi kayak Tuhan-Tuhan dari agama lain itu termasuk ilah atau Rob. Tapi kalau Allah kan biasanya satu gitu loh. Sudah itu saja? Iya.
Iya, baik. Terima kasih Bu Yuni. Masih ada Bu Sri dan Bu Fitri yang kita juga tunggu komentar, masukan, tambahan, dan serupa dengannya. Kalau ilah eh, bisa digunakan untuk selain Allah gitu, bisa menyebut untuk menamakan Tuhan selain Allah. Kalau Rob itu sebutan Allah untuk dalam hal pengkhususan kayak Allah sebagai pengatur kayak gitu Pak. Dari sebagai pengatur atau apa ya kemarin. Terus kalau Allah ya Wih, ternyata kemarin ya. Keren ini. apa sih Pak? Gimana Ya udah yang ceritanya udah kemarin? dipelajarin lah Pak. Ketemu di mana kemarin? Allah ya Allah gitu Pak. Nggak tahu Fitri Pak. Oh, nggak tahu ya, baik. Nah, terima Jadi kasih, Bu. dari segi fungsi untuk Hmm, menamakan dirinya, menamakan iya, Allah. iya, baik. Bu Sri Lestari, ada tambahan dari Ibu? Ya, kalau Allah itu kan yang Maha Esa, Pak. Hmm, Ya, jadi tidak ada jamaknya kan, Pak. oke. Hanya satu-satunya Allah, gitu kan. Iya, Kalau ilah itu kan Tuhan, sesembahan, iya. yang disembah. Jadi bisa aja memiliki bentuk jamak. Jadi dalam makna umum bukan Allah gitu. Kalau ilah itu, kalau Rob itu Tuhan, pengatur, pemelihara. Sebagai Rob tidak ada jamaknya karena hanya satu Rob sejati. Itu, Pak. Sudah? Dah, Oke, baik. Baik, terima kasih. Ya. Nah, kita coba ambil ide yang menguat ya dari pendapat-pendapat yang tadi ya, yang tadi disampaikan. Tapi saya sebelum jauh kita bicara, kita kembali lagi ke pada prinsip awal yang tadi kami sampaikan. Apa itu, Ibu-ibu sekalian? Prinsip awal yang tadi disampaikan. ilahat, Prinsip awal. ilah, il, prinsip awalnya Atau ide ya, ide pokok yang tadi disampaikan di awal, alihat terus kita masuk kepada contoh ini tadi, apa ibu-ibu sekalian? dan fa'u. Iya, baik. Oke. Bu Fitri, Bu Yadianti, Bu Yuni, apa yang ibu pahami bahwa kita sedang bahas tentang apa? Ide Tadi pokoknya, Taniyatul mufrodat. ide pokoknya tadi, sehingga kita masuk ke kata itu Allah, Ilah, Rob, kemudian oh tunggal, jamak gitu. Yang eh berkuasa, Emiatul yang Mafrodat Pak disebutin satu-satu tadi ya. bukan Terus yang sekarang kita bergerak berkuasa. di aliha gitu. Oke, baik, terima kasih. Kalau gitu izinkan saya me- memperkuat lagi, meng-highlight lagi ya, ide yang sedang kita ingin diajak ibu-ibu sekalian diskusikan. Tadi saya sampaikan bahwa hakikat kebenaran dalam hidup ini bisa kita pahami dari bahasa. Itu. Hakikat kebenaran dalam hidup ini bisa kita pahami dari bahasa. Hakikat Eh, kebenaran dalam Bahasa hidup apa? adalah Bahasa Arab dengan maksud dengan ini. Lalu tadi kami sampaikan bahwa karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mampu menggambarkan tentang realita dengan dalam kata-katanya. Supaya ini semakin menguat ya di dalam pemahaman dan fokus konsentrasi ibu-ibu sekalian. Ini ya, contoh ya, coba. Dalam surat nih Al-Qur'an kan, surat An-Nas apa? Kul Qul Nah, a'udzu a'udzu Nas. birabbin pulau nas. pulau Jubilominas. Terus Malikin nas, Malikin Malik, Nas. malikin nas, malikin Malikin nas. Nas. malikin nas, terus ilahin Ilahin nas, Nas.
min minas min Min syarril 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 waswasil wasil khannas khannas alladzi waswasil yuwaswisu fi yuwaswisu. sudurin nas. Yuwaswisu fi sudurin nas. Coba lihat karakternya. Apa artinya yuwaswisu? Was-was. Nih. Cemas. Apa lagi? Khawatir. Apa? Tuh, Bisik. Apa? iya, kalau lagi yuwaswisu kan begitu karakternya. Tuh. Yuwaswisu. 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 Tapi kalau sebelum masuk bahasa Arab, inilah. Sebelum masuk bahasa Arab, saya ingin contoh dalam bahasa Indonesia lah. Dalam bahasa Indonesia sih ada juga. Apa contohnya kalau dalam bahasa Indonesia? eh eh, apa ya? Ini nih, hujan-hujan, apa namanya? Hujan, Hujan-hujan. Yang lagunya di atas genteng. tik-tik, tik 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 bunyi tik Nah, hujan bunyi hujan. di ya, atas genting tuh. rintik, Tik, 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 bunyi hujan di atas. Genting. genteng. Ya, genting. maka lalu kemudian karena bunyinya tik, 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 maka disebut dengan rintik hujan, gitu. Dapat nggak idenya? Ya, iya Nah, jadinya kan bahasa kata-kata itu bisa menggambarkan tentang realita, gitu. Dapat ya? iya, iya Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin beberapa kata ya, beberapa kata yang demikian. Istilahnya kalau dalam istilah kebahasa itu namanya anomatopea, katanya. Anomatopea. Bahasa Inggris coba benda yang meledak bunyinya bagaimana? dor, Door, Nah, duar, itu mah yang kecil nih, yang gede gitu. duar gitu Pak. Dua, Yang luar, lebih gede lagi, Hah? yang gede lagi. Gede lagi Tuh, bunyinya. orang Inggris lihatnya boom, gitu. Boom. Oh, boom, boom Tuh, kalau belum boom, maka disebut namanya bom, bom kata kita. bom Kenapa disebut dengan bom? Karena ya kayak gitu itu. dari suara Oke, yang boom. dihasilkan. hmm, tuh ya. Dalam hal ini. Al-Quran, bahasa Arab jauh lebih dahsyat dari itu. Nah, yang sedang kita contohkan tadi ya, yang kita contoh tadi itu. Tapi tadi kembali lagi ya bahwa kita bisa memahami hakikat kehidupan itu dari bahasa, Bahasa. dari kata-kata yang ada di dalam bahasa itu. Ya belum sampai ini belum sampai tataran ide, belum sampai gagasan, artinya belum sampai jadi kalimat atau dan sebagainya. Baru hanya dengan melihat kata itu sendiri. Nah, oke, kita lanjut sekarang ke tema kita tadi. Kita sedang bicara tentang kata yang bermakna Tuhan. Dalam bahasa Arab, itu ya. Terus, dan begitu juga bahasa lain sebenarnya, tapi dalam bahasa Arab sangat kuat ini. Sangat kuat itu. Dan ketika belajar dengan Bu Fitri dan kawan-kawan, saya lihat Alhamdulillah Bu Fitri sudah punya concern ke sana. Kalau teman-teman yang lain mungkin masih sibuk dengan eh, apa hal yang mendekati pada kaidah dan semacamnya. Apa yang saya maksud? Bahwa dalam bahasa Arab tidak ada namanya sinonim sempurna. Apa? Sinonim sinonim yang Tidak sempurna. ada sempurna Ya, sinonim yang sempurna. ya. Karena itu sinonim paling dipahami artinya mirip. Kalau Sama. mirip itu artinya ada bedanya, ada samanya gitu. Kebanyakan samanya. persamaan ya Pak. Ya soal banyak sedikitnya nanti tergantung Bu RT ngitung pembagiannya bagaimana nanti. Iya, tergantung. Oke ya. Maka kita dalam konteks itu bagus kalau kita belajar bahasa Arab Qurani memberikan perhatian terhadap kata-kata yang bersinonim dengan pemahaman tadi. Ini bersinonim tapi bukan sinonim sempurna. Ini bersinonim artinya ada sisi miripnya tapi ada bedanya gitu ya. Saya yakin ibu-ibu paham maksud saya yang saya
jelaskan ini. Tapi kalau tidak paham, boleh kasih itu ya, kasih respon balik supaya saya mencari cara Berarti gimana ada Bu? kemiripan dalam arti, begitu Pak Kalau Ustaz. artinya bisa jadi sama persis, Bu. Kalau Arti arti bisa bisa jadi sama persis. Seperti tadi. Nah, Rob artinya apa? Tuhan. Tuhan, Ilah artinya apa? Tuhan. Tuhan, Allah kalau diartikan apa? Tuhan juga. Tuhan. Ah gitu, Bu. Yang kita bicarakan ini makna. Ah gitu. Ke- Sekarang kita coba tadi ya beberapa eh, masukan dari ibu-ibu sekalian. Eh, ada yang terasa ini adalah hasil pemahaman, ada yang terasa ini sebagai sebuah prediksi ya, sebagai sebuah prediksi pribadi yang sifatnya itu kreativitas. Kita mulai dari umum dan khusus. Umum dan khusus. Kira-kira dari tiga kata tadi, ibu-ibu sekalian, yang umum kata apa saja, yang khusus kata apa saja. Dari tiga kata yang sedang kita yang, bahas. yang umum Yang Rob, umum Rob sama Ilah, Rob yang Meilah, khusus Pak. Allah. kalau Oke. Allah yang Yang khusus umum, Rob sama Ilah, Ilah yang khusus Allah. Allah. Oke. Dengan demikian, ibu-ibu sekalian, bahasa Arab keren dia. Untuk yang umum, maka berlakulah ketentuan umum. Kata Rob ini umum, Tuhan dalam makna umum, maka berlaku. Dia ketentuan umum. Rob ada tunggal, ada jamak, ada mudzakkar, ada muannas. dan Gitu. anak. Sedangkan yang khusus, maka tidak ada jamaknya. Ya, kita mulai dari situ. Maka tadi yang mengatakan bahwa itu yang mengatakan bahwa Rob tidak ada jamaknya bisa segera direvisi bahwa Rob ada jamaknya. Soal kita tidak tahu itu soal berikutnya. Yang tadi mengatakan ilah tidak ada jamaknya bisa segera direvisi. Soal kita tidak tahu apa jamaknya itu soal berikutnya. Nah, sedang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada jamaknya itu bagus pemahaman. Kalau bahasa Indonesia kan kita coba-coba tadi kan semua bisa itu. Tuh. Iya. Ya, kalau bahasa Indonesia kan artinya bahasa Indonesia tidak bisa menggambarkan kebenaran. Allah bisa dijamakkan. Tuh. Tuhan bisa dijamakkan gitu. Pokoknya Tuhan-Tuhan itu bisa. Bahasa Indonesia ya cuma diulangkan aja. Kita tadi sudah eh, melangkah lebih lanjut ya tadi bahwa untuk kata Allah itu adalah nama khusus bagi Tuhan yang benar. Tuhan yang benar bagi kita itu namanya Allah. Allah. Ya, karena itu namanya kebenaran itu tunggal gitu. Kebenaran itu tunggal. Kalau ada dua yang kelihatan bertentangan, maka kemungkinan pertama adalah dua-duanya salah kalau bertentangan, atau salah satunya yang benar. Hmm. Tidak mungkin ada dua yang bertentangan, kemudian dua-duanya benar gitu. Pasti ada dua tadi kemungkinannya kalau bertentangan atau berbeda tadi bertentangan. Oke, Allah adalah nama khusus bagi Tuhan yang diyakini Iya. sebagai yang benar. Tuhan yang esa. Berikutnya itu. Maka tadi kalau Bu Dian mengatakan Tuhan yang esa cocok karena Allah tidak ada duanya Duanya, tidak ada duanya. ya, apalagi tiganya. Sedangkan kata ilah dan kata rob tadi itu kan masuk kategori kata yang umum. Berlaku juga Umum. ketentuan umum. Apa beda antara rob dan ilah? Ini sekarang ya. Apa beda antara rob dan ilah? Beda pada penekanan sisi ketuhanan yang sedang dimunculkan ketika mengatakan ilah, ketika mengatakan Rob.
Kalau ilah itu penekanannya pada persoalan sembah menyembah, nah maka syahadat kita kan mengatakan la ilaha, bukan Hmm. mengatakan la robba, La harbaha. Ya, bukan mengatakan la robba. Nah, Al-Fatihah mengatakan betul. Robbil Alamin, bukan mengatakan ilah al-alamin. Karena dalam konteks itu ya, dalam konteks yang tadi, syahadat itu konteksnya sembah menyembah, ya, yang untuk kepatuhan. Tuh. Sedangkan kalau Rob itu konteksnya apa? Dari akar kata dasar yang pernah kita bahas itu ke Kepemilikan. tarbiyah ya, seakar dengan kata tarbiyah, seakar Mendidik. dengan kata ya. Tuh. Arti Rob dalam pengertian dalam konteks ya menekankan pada sisi Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mendidik, Tuhan yang mengatur. Jadi kepemilikan ya, Saya nggak paham kalau cara lebih menyimpulkannya pada sampai jadi pemilikan. kepemilikan gimana, Bu? Dari Ya, kata Rob katanya kemudian Robil bermakna Alamin Allah memiliki semuanya gitu. kalau Bukan. di Robbil Alamin mana kepemilikan itu lahir dari frasenya gitu ya. Oh iya, Iya. Ya, Bu Dian masih ingat dulu apa istilahnya kalau belajar bahasa Arab Qurani di bahasa Arab Qurani 4, Rob dengan Al-Alamin, hubungan antara dua kata itu apa dulu namanya? al, al kan ada sifat, Rob kan lebih kepada Apa namanya, Bu? kegandaan. Hubungan antara Rob dengan Al-Alamin dulu. Kalau kita di kelas kita ini kan baru dua ya, baru dua hubungan kata yang kita pelajari ya. Yang pertama Masa namanya apa dulu? frase ta, Ya, itu istilah-istilah umum ya. Istilah bahasa Indonesia juga ada frase. Kalau dalam konteks kita, pelajaran kita di Husnul Khotimah ini, hubungan antara kata dengan kata yang pertama kita istilahnya apa? mubtada bukan mubtada dengan Bukan. khobar. Kita malah belum kalau di sini Wak, kita. Yang Oh pertama mubtada. dulu namanya jar majrur. Iya. Oh Jerman. Jeruk. Ya. Manut naat. Belum, 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 belum. Di kita Fi'il nih belum. fa'il. Yang Robil pertama kita, alamin. ya, Robil pertama kita namanya alamin. jar majrur. Tuh. Yang Oh kedua Jerman. baru tadi yang disebut itu fi'il Fi'il dan fa'il. fa'il gitu Fa'il. ya. Hmm. Fi'il dan fa'il. Yang mubtada khobar berikutnya nih, jadi pelajaran kita berikutnya. Itu hubungan antar kata gitu. Apa tadi maksud saya kalau Ibu Dian ingat dulu ya di bahasa Arab Quran 4 itu Rob al-Alamin itu hubungannya mudhof dan mudhof ilaih. Mudaf ilaih. Mudaf ilaih. Oh iya iya. Nah, Iya benar. hubungan antara mudhof dan mudhof ilaih itu bisa memiliki makna kepemilikan. Itu. Itu. Iya iya. Itu. Misalnya Rob Tuhan tambah dengan ya. Ya, ya apa artinya Rob ya? saya, Saya. Ah, Tuhan saya. Maksudnya apa? Robbi, Tuhanku. Iya, apa maksudnya? Tuhanku maksudnya apa? Tuhan milikku gitu. Oh iya. Iya kan? pemilikan. Nah, Tuhan Iya milikku. iya. Jadi sekali, Robbi sekali lagi Tuhan. tadi, Bu, Robbi Tuhanku ya. iya Tuhan milikku maksudnya. Iya. Menunjukkan kepemilikan. Ya, sekali lagi tadi kita masuk ke respon itu tadi saya mengatakan bahwa kalau Rob itu seperti yang kita pahami dari makna dasarnya yang seakar dengan tarbiyah, kata saya, kalau ilah tadi Tuhan dalam konteks sembah-sembah menyembah, ya, itu. Sementara Rob itu konteksnya penekanannya pada sisi Tuhan sebagai yang memelihara, menjaga, Memelihara. Ah, merawat, betul. mendidik, gitu. Terus Ibu Dian mengatakan pemilik. Nah, itu yang saya bilang, dari mana kata Rob melahirkan makna kepemilikan seperti apa gitu. Lalu Oh ibu iya. mengatakan Robbil Robil Alamin. alamin. Oh, saya dapat gitu. Kalau Rob al Alamin kemudian pahami Tuhan, pemilik alam semesta kayak gitu. Oh, itu lahir bukan karena arti Rob itu langsung,
tetapi dari makna yang lahir berkat hubungan antara mudhof dan mudhof ilaih Mudhof gitu. ilaih. Tuh. Ya, Pak Guru. Ada yang bisa dipahami, Bu Sri Lestari, Paham, dari paham. penjelasan saya? Bu Sri, Bunda, Ya, Pak. ada yang bisa dipahami dari penjelasan saya tadi tentang mudhof-mudhof ilaih dan makna rob? Nah, itu tuh yang terakhir itu Bagaimana maksudnya? mudok-mudok ilah gitu tuh Pak. Suka Kenapa, Bu? bingung. Oh ya, Suka nanti bingung. kita. Ya, nanti nggak apa-apa. Pertama, supaya kita sukses nanti yang pertama jangan suka kalau lagi bingung itu. Ah, aku nggak suka gitu. Terus yang kedua nanti pada saat kita bahas semua hal yang sering ya, semua hal yang sering membingungkan. Nah, gitu ya nanti pada saat kita bahas itu semua hal yang sering. Ya. Kalau Bu Fitri udah tuntas ya, BAK 4 ya. Tuntas apanya, Pak? Tuntas bahas bukunya. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Itu baru lagi nulis rangkuman sama latihan nulis di buku latihan sendiri, Pak. Oh, karena Baru kemarin sore itu sambil makan mie bakmi kesedap itu sama Pak Dokter Amin sempat bicara bahwa beliau udah tuntas gitu materi, terus bakal mau bikin soal katanya. baru kemarin baru masuk DARS 2. Hmm, oke. Eh, apa pembahasan kaidahnya? Baru baru teks pokok Asasul Islam itu, Pak. Iya, oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, ibu-ibu sekalian, tadi kita kembali lagi kepada prinsip tadi. Bahasa Arab ya, bahasa Arab kehebatannya bisa menggambarkan tentang realita kehidupan melalui kata-kata yang digunakan. Jadi dia nggak sepenuhnya mana suka istilahnya. Kalau kita misalnya bahasa Indonesia, kenapa sih meja disebut dengan meja? Apa hubungannya sih meja sama kemeja? Ada nggak titik persamaan itu meja dengan kemeja gitu? Nggak ada. Ada kalau Nggak bahasa Nggak ada. ada kan? Indonesia. Agak susah Iya, kita itu untuk memahami begitu. Tapi kalau coba bahasa Arab, maktab katanya, kitab katanya, katib katanya, uktub, yang begitu itu kan gampang kita untuk melihat ada hubungan antara itu. Itu. Lalu kalau misalnya kataba, apa artinya kataba? Menulis. Move. Menulis. Coba kalau kataba, kataba. Kan menggambarkan apa yang kita lakukan kalau kita menulis itu. Kataba, kataba. Ten- ten- Ya, Pak. Nulis. yes. Termasuk ya. Oke, kita lanjut, Ibu-ibu. Tadi udah dapat idenya ya bahwa itu kehebatan Ya. bahasa Arab yang mampu menggambarkan realita dalam kata-katanya, Kehidupan. ya, realita dengan indikatif itu memungkinkan sekali bagi kita untuk memahami hakikat hidup dengan memahami bahasa yang digunakan untuk menggambarkan itu. Contohnya tadi ya, contoh tadi ya. Tuh. Eh, menurut dugaan ibu-ibu sekalian ya, tadi kalau berdasarkan pembahasan kita, dugaan ibu-ibu sekalian, apakah setiap kata tunggal ada jamaknya? Hmm, Mungkin setiap kata tunggal selain Allah ada ya? Apakah setiap kata tunggal mufrad ada jamaknya? Tergantung. iya, Pak. Iya, tapi kecuali Allah kali. Jangan lagi Enggak, berkata begitu. Kan tadi udah kita enggak juga, Pak. contohkan. Iya, makanya jangan jangan lagi berkata begitu. Tidak Jangan juga. lagi berkata bahwa setiap kata mufrad ada jamaknya. Enggak. Tidak, Tidak semua. tidak Iya, semua betul. Tidak Nah, semua ada kalau bahasa mufrad, Indonesia, jamaknya. kalau bahasa Indonesia, semua kata bisa dijamakkan. tidak bisa dijamakan. Karena apa? Karena bahasa Indonesia kan nggak jelas itunya aturan, cuman diulang doang gitu.
dan ada beberapa kata lain. Nah, sebagai contoh lah, saya bilang ini mampu menggambarkan tentang realita kebenaran. Tadi misalnya kata Allah sebagai nama khusus Tuhan yang benar, ada jamaknya tidak? Tidak. Tidak. Nah, pertanyaan berikutnya misalnya ya. Dalam pemahaman ibu-ibu sekalian, selama belajar, hmm, bedakan antara ada dan tidak tahu ya. Seperti tadi ya, Iya. Rob itu ada jamaknya. Ya, walaupun kita belum tahu atau walaupun kita lupa, tapi katakanlah bahwa ada jamaknya. Ilah itu ada jamaknya, walaupun kita lupa, walaupun mungkin kita tidak tahu. Itu dua hal yang berbeda. Pertanyaan berikutnya ya. As-sirat dalam pemahaman ibu-ibu sekalian, itu ada bentuk jamaknya apa tidak? Siro. As-sirat yang tadi Al-Fatihah. Ihdinas sirat al-mustaqim. Sirotol. Atau jalan yang lurus, jalan-jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ada. Ada jamaknya tidak, Bu Tudianti? Dugaan Ibu? Ada, Pak Guru. Oke, baik. Dugaan Bu Fitri? Ada. Ya, oke. Dugaan Bu Sri Lestari? Jalan-jalan yang lurus. Kayak Oke. Dugaan Bu kalau yang Yuni? Siratal Mustaqim kan hanya satu-satunya, Pak. Dengan Ada Tidak Pak, demikian jamaknya, gimana? Dugaan tidak Bu ada Sri Lestari jamaknya. dengan pemahaman itu? Kalau yang untuk disebutkan yang jalan-jalan yang lurus kan ada jamaknya. Ada jamaknya ya? Ada ya? Ya, Oke. Kalau menurut Bu Yuni? ada Pak, tapi nggak tahu. Iya. Nah, baik. Nah, dugaan ibu-ibu sekalian keliru. Keliru. Iya. Karena apa? Karena as-sirat itu adalah jalan kebenaran yang lebar, yang luas. Ya, jalan apa? Jalan Jalan kebenaran yang kebenaran lebar yang dan luas. luas. Ya, karena dia lebar, luas, maka semua manusia bisa masuk. Oh, Kalau begitu pemahaman kita, apa perlu ada jalan lain? Kalau dengan iya, satu jalan saja semua manusia bisa lalui untuk sampai kepada Tuhan. tidak, tidak Nah, perlu ada jalan karena lain. itu dalam bahasa Arab, kata as-sirat adalah kata yang tidak ada jamaknya. Kecuali jalan yang kan artinya sebenarnya tempat saya ya. bilang kan kalau yang untuk Siratal Mustaqim kan nggak ada Nah, jamaknya, Pak. keren, Dengan Bu jalan-jalan yang Lestari itu lurus keren. gitu. Itu Hebat, keren Bu tuh. Sri. Hebat. Jadi saya mengutip penjelasan dari Bu Sri Lestari dengan sedikit kalau istilah itu ya, dengan sedikit variasi gitu, sedikit. Tapi intinya itu tadi jawaban Bu Sri Lestari itu keren luar biasa. Gitu. Kata as-sirat tidak ada jamaknya. Jamaknya. Baik, mari kita lanjutkan dengan membahas kata-kata lain yang tidak kalah keren dari penjelasan yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Lestari yang bisa menghubungkan antara realita makna dan bentuk kata. Beda dengan kata lain yang juga berarti jalan. Apa? Kata lain yang ibu-ibu ingat berarti jalan juga selain as-sirat. Torik, Bagus. sirot, Oh, Torik itu ada jamaknya. Apalagi? nggak tahu sih. Sudah? Sudah? Baik. Ada Nggak tahu. yang populer juga, sabil. oh Oh, iya, Nusabil. Ya. Ya, Sabil, Torik. Nah, kalau sabil. ibu-ibu, itu dulu, justru kalau belajar di Arab reguler, kita dulu, kata yang berarti jalan, apa? Yang itu Sabil, tamu dari Mesir, nginapnya di hotel. Hotel apa? Hotel Syahid. Ibnu Sabil. Di jalan Syahid, apa? Jalan apa? jalan Jalan eh, Sudirman di katanya. Firman.
Apa tuh bahasa Arabnya dulu? Jalan Arif Sudirman. Ariful Sahid. Asya, Ke Asyariful sya, Sahid. Nah, keren. Itu kan banyak gitu. Ada sirot, ada torik, ada sabil, ada juga syari, syari. ada juga kata yang Syari. lain ya, yang bermakna jalan. Ya, Lebih semua diam aja, kata Pak. yang berarti jalan, ya, ada jamaknya kecuali kata Kecuali sirot. sirot. Berarti kalau yang lain tuh bermaknanya tempat ya. Mohon maaf, boleh Ibu jelaskan apa yang Ibu maksud jalan sebagai tempat? Artinya ada bentuk jalan, ada jalannya, ada ininya gitu, ada tempatnya. Ada fisiknya Itu jalan maksudnya. apa? Ada fisiknya gitu loh. Oh, Tapi ada kalau namanya fisiknya. sirot tuh lebih kepada pengertian Itu ya, dalam arti abstrak gitu ya maksudnya ya. ya Iya, begitu. oke, boleh, boleh itu. Tuh. Syari, torik. Torik juga bisa berarti itu ya. Bisa juga berarti abstrak, dia bisa juga konkret ya kata torik. Ya, torik. Oh, sabil juga kan, karena itu kan ada ungkapan misalnya Ibnu Sabil, sabilillah, ya. Ibnu Sabilillah sabil Ibnu gitu. Sabil. Mm-mm. Ya kalau dari segi itu bisa. Baik, kita lanjutkan ya, ibu-ibu sekalian. Ini sudah kita bahas ya, sudah kita bahas. Maka ini juga sudah kita bahas. Yang akan menjadi fokus kita berikutnya adalah ini. Tanmiyatul mufradat kita berikutnya dari ungkapan apa itu? wa'tasimu Waqtasimu wala wala tafarraqu tafarraqu. tafarraq. Mm-mm. Tafarraqu. Apa maknanya wa'tasimu? Bercerai-berai. Wa'tasimu. Wa'tasimu artinya maknanya bercerai-berai. Bercerai, bercerai. Bercerai-berai itu yang tafarro, tafarko ya. Yang tafarraqu. Mm. Iya, oke. Kalau tafarroko itu yang bercerai-berai, yang wa'tasimu apa? Bukan Wa'tasimu. tafarraqu. Bukan apa, Bu? Nah, bentar, sebentar kayak sebentar. Ya, oke, baik. Apa pegangan, berpegang, Berpegang, berpegang teguh ya. berpegang teguh. Ah, Bukan kalau Arafah tuh kan sifatnya dekat atau pendekatan Araf. Nah, Araf. pegang. Pegang. Udah, Bu Dia? Bersatu. Dia salah Pak Guru lagi terbayang kata yang lain sehingga Oke. Yuk, kayak kita... ta'aruf kan Oh, iya. pendekatan gitu. Iya. Ah, Jadi iya. lebih dari Tiga kata itu pokoknya beda gitu. ya. Tiga pokoknya Beda ya. beda. Tapi kita memang eh, kita belum sepenuhnya bisa terbebas dari pengaruh apa kemiripan bunyi gitu ya. Kepemiripan bunyi sehingga ada kata yang berbeda sebenarnya jauh, tapi karena bunyinya mirip kita anggap itu kata yang sama. Oke, baik. Kita lanjut. Wa'tasimu apa yang teringat artinya? Berpegang teguh, Berpegang berpegang. teguh. Berpegang teguh. Terus wala tafarroku. Apa? Jangan Janganlah kalian bercerai-berai. Iya, bercerai-berai. baik. Jangan Cerai-berai. Beda. bercerai berai. Berai. Subjeknya apa di itu tafarroku tadi? Kalian. Kalian. Ya. Jadi wala tafarroku lebih lengkapnya bisa dimaknai apa? Jangan kalian Kalian bercerai-berai. Ya, jangan bercerai. kalian jangan bercerai-berai. Kalian jangan bercerai-berai. Kaliannya dari mana dipahami? Maaf. Jangannya dipahami dari mana? Nggak ada. Darilah. Darilah. Dari la. Oke, bagus.
Apa ciri bahwa Jangan. la bermakna jangan, bukan bermakna yang lain? Karena akhir katanya Akhir disebut Ya, katanya syukur, oke Pak. bagus. Keren. Kalau dulu tuh pertanyaan macam begini, wah udah bisa ningkatkan tensi sekian derajat itu. Nah, sekarang mah satset satset, Pak. Itu. Maka beruntunglah Jangan yang diberikan dan mau menggunakan kemampuannya untuk istiqomah belajar. jangan mati, jangan hilang gitu. Betul. Alhamdulillah masih ingat ya. Tidak mati, tidak hilang. Tidak Jangan mati, hilang. jangan hilang. Tuh. Syukur Belakangan nun. kita tahu itu namanya la yang berarti jangan namanya la apa? Lanahi. Lana, ya. La an-nahiyah katanya. Nah, Lanahiyah. kalau la yang berarti tidak namanya apa? Lana, lanafia, La Lanafiyah. an-nafiyah. Gitu. anafia. Lanafiyah. Kan bagus begitu. Paham maksudnya baru istilah. Jangan dibalik. Istilahnya bejubel tapi apa ya apa ya. Tuh, jadi, oke baik. Kata tafarroku, tiga pokoknya apa? Barokah. Pak, ro, Pak Rokov. Iya, ada fa, ada ro, atau ada ko. kof, Itu ya yang kita sering kemudian mendengar ada kata firqoh. firko. Firqoh. Firqoh. Firqah. Ya, apa maksudnya Bu Dian? Firqoh. Firqoh. Artinya ya kelompok-kelompok atau yang Betul. membuat Iya, kelompok ini, kelompok ini, kelompok itu. Dari mana tahu bahwa Anda kelompok ini? Itu kan karena ada bedanya. Oke, dari fa, ro dengan kof itu ada makna beda. Karena itu ada ungkapan begini ya, ya, dalam hadis ya. Insya Allah ibu-ibu pernah dengarlah atau kalau tidak pun bisa ibu-ibu coba reka-reka gimana teks Arabnya. Perbedaan antara kita dan mereka adalah sholat. Karena itu, siapapun yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia telah berbuat kafir. Kira-kira ada ingat hadis apa yang bermakna demikian? Perbedaan antara kita dan mereka, maksudnya orang kafir ya. Perbedaan antara kita, maksudnya orang muslim ya. Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Siapapun yang meninggalkan sholat, itu artinya sama dengan dia telah menjadi orang kafir. Ada ingatnya? tafarruq. Oke, baik. Enggak, Pak. Ya, Tahu. begini. Faiza Al-farqu bainana bainahum. wa bainahum as-sholah. Coba ulangi Bu Yuni. Bainakum. Alfarku, Alfarku dulu. Enggak, Pak. Maaf, maaf. Ponselnya terbelah. Iya. Bu Sri Lestari apa tadi? Perbedaan antara kita dan mereka adalah sholat. Bunda, Bedaan apa, Pak? Bu Fitri apa yang didengar tadi dari saya? Alfarku bainana wa bainahum as-sholah. Iya, lamnya agak panjangan ya. As-sholah. Ya, Ya, oke. as-sholah. As-salatu khairum minan naum. Oke, Bu Firdianti. Apa? Al 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 faroku baina as-sholah. Baik ya. Begitu Pak Guru. Nanti saya tuliskan di WA ya kalau ada yang meminta. Ya. Al-farqu Al bainana farku wa bainahum baina as-salah. Ini bagus ini untuk kita pesankan, nasihatkan kepada keluarga kita. Berikutnya hadis mengatakan, al farku baina faman tarokaha faqad kafaro. Tulis dong, Pak. Man. Ya tadi sudah saya bilang, nanti saya tulis di WA kalau ada yang membutuhkan. Kalau ini karena kita tidak sedang mendalami itu, jadi saya secara spill-spill aja. Saya Faman ulang. tarokaha paman tarukaha faqad kafaro. fakot kafaro. Pam, Iya.
Waman tarokaha Fakod, Taroka. Taroka. faman tarokaha fakod apa Pak? Faqad kafar. Paman, paman, Kafaro. Iya. Oh, al-farku paman baina tarokaha fakod tarok. Faqad kafar. Fakot, fakot kafaro, Mm-mm. kafir. Iya. Tuh, tuh. Saya eh, posting di WA grup kita ya. Al-farqu. bainana wa Iya. bainahum Baik, Nana. as-salatu Ini karena as-salat. bahasa Nabi ya, jadi gaya bahasanya seperti komunisasi sehari-hari, bukan bahasa Al-Quran. Hmm. Al-farqu. Faman tarokaha fakod Mm-mm. kafar. Al-farqu. Dari kata ini, fa'ro dan qaf. Ada kata firqoh. Ada kata firqoh. Ini sebenarnya kita sudah pernah menemukan pada pelajaran kita yang sebelumnya tuh di BAQ berapa? Itu di BAQ 2 itu. BAQ 2. Tuh. Apa bunyinya itu kan? Amanar rasulu bima. Lanjutkan gimana? Nuzila ilaihi min Terus, rabbihi wa mu'minun. terus kulun. Kulun Kulun amana billah amanah wa billahi malaikatihi wa Iya. kutubihi wa rusulih. Nah, terus? La nufariqu la baina Nah, ahadin min nufarriku betul rusulih. itu. Qalu nufarriku sami'na wa ata'na Iya, ghufranaka betul. rabbana wa ilaikal masir. Hmm. Pelajaran 13 apa judul pelajaran kita yang ke-13? 13. Lupa Pak Guru. dua. Al-Qadir wa ibaduhu solihun ada. 13. Pelajaran ke-13 Al-Hayyu Qayyum, Pak. Oh, kalau Al-Qadir wa ibaduhu solihun pelajaran berapa? 17 apa 16 ya? Coba lihat, tolong bantu lihat di daftar isi. Al-Jazar. Di buku Baki 2 juga. 3 aja. 17 13 wa'dullahi Al-Hayyu ya Qayyum. 13 Yang tadi Al-Qadir wa ibaduhu solihun. Pelajaran berapa? Yang Al-Qadir. 13 sama Hayu Koyum. Hayu Koyum, Pak. Yang 13. 17 wa'dullahil haq, 18 al-amru bil ma'ruf. Coba lihat daftar isi Bu Fitri. Al-Qadir wa ibaduhu solihun ada di pelajaran berapa? Al-qadru. Pelajaran 2. Oh, Al-Qadir 15, Pak. 15. Coba dilihat apa Wabillahi ayat haqqu. pokoknya. Di pelajaran 2, Pak. 15 Al-Qadir. 11. Al-Qadiru wa ibaduhu As-salihun. solihun. Wa ibaduhu solihun. Ada tadi yang kita bahas. La nufarriqu baina ahadin. Ada Pak, la nufariku baina hadim min rusuli. Iya, Fariqu baina adim rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. iya. Oke, bagus. Makan dulu. Itu dari tiga pokok tadi ada fa, ada ro, dan ada kof. Oke. Kemudian dari fa, ro, dan kof berkembang menjadi farroko yufarriku. Apa polanya Faroko ini? Farroko yufarriku. berarti 4 huruf Fa'ala ya Pak? yufa'ilu. Iya, fa, ala, Nah, yufa'ilu. Berarti apa Yufa'ilu. Bu Dian? empat huruf ya Pak. Iya, Surah 3 tambah Robai. 1.
Ada makna apa di kata yang bermakna kata yang berpola fa'ala yufa'ilu? Fa'ala yufa'ilu. Ada dua kalau tidak salah. Fa'ala yufa'ilu. U'a. Me. Me kan. U'a ya. Yufa'ilu. Ui. Ada makna apa dulu? Kalau Itu kan kata ada berpola ui. itu, Ui ya. iya Mekan, gimana Bu? mekan bukan. Iya betul betul, keren keren. Ada dua. Selain mekan juga mengindikasikan banyak. Banyak. Mm-mm. Yang tersimbolkan dengan tasdid itu. Iya, kalau tasjid menunjukkan lebih atau banyak. Nah, banyak ya. Karena itu di sini kita menemukan ada farroko Beberapa yufariku kali. bermakna membedakan. Gitu. Karena tadi kan kita bicara tentang al-farku bainana itu kan. Bedanya kita dengan mereka Hmm. gitu. Bainana. Dari beda Bainana. menjadi membedakan. Kita lanjut berikutnya dari farroko berkembang lagi itu. Tafarroko ya tafarroku. Madinnya diawali dengan huruf apa? Tak. Ta. Tak. Ta. Berapa titiknya? Dua. 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 Mengindikasikan bahwa kata tersebut ya adalah berapa tambah berapa? Tiga Dua tambah tambah Tiga satu. tiga. tambah dua. Iya, tiga tambah dua. Enggak. Oh iya, Dari tiga tambah dua. farroko menjadi tafarroko. Tafarroko. Maknanya berkembang menjadi berbeda, menjadi bercerai-berai. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kira-kira apa hubungan antara membedakan dengan berbeda? Beda. Membedakan. Apa hubungan antara membedakan dengan berbeda? Sama-sama Berbeda dua benda yang berbeda. Dari segi jumlah kali, Pak. Dari makna coba makna. dari fisik, fisik ya Makna. berbeda dari Apa Beda hubungan fisika. dari segi makna Oh, ya antara hubungan. kata membedakan dengan berbeda? Kira-kira mana yang lebih dahulu ini ya? Membedakan atau berbeda dalam realita? Berbeda. Kan, Pak? Hmm. berbeda secara fisik, tapi kalau Jadi ada yang sudah berbeda tanpa ada yang membedakannya. ada ya fisik, eh, kalau yang membedakan itu ada cirinya kali. Udah jelas berbeda, tapi cirinya Oh, apa gitu. membedakan, Pak. Kalau Hah? sudah ada yang membedakan, baru ada timbul Iya, kata berbeda. betul. Karena itu loh, saya katakan tadi bahasa Arab tuh keren dia. Iya, iya. Iya. Farroko dulu baru tafarroko. Tafaroko. Hmm, itu. Tuh. Ini nih. Kan kita kelompokkan ini. Oh iya, tuh kelihatan tuh bedanya jadinya. Berbeda. Bisa kemudian mengatakan bahwa tafarroko, pola tafa'ala, itu adalah hasil dari Kecil. pola fa'ala. Pak. Coba Jadi ibu-ibu sekalian, kabbaro apa artinya kabbaro? kabar. Membesar. Kabbaro, jangan bahasa Arab nih, bukan kabar-kabar, bukan, bukan bahasa Indonesia nih. Mengagungkan. Mengagungkan, mengagungkan, membesarkan, apa sinonimnya? Membesarkan, Mengagungkan, mengagung. membesarkan, terus apa? Kalau kita mengagung-agungkan orang, kalau kita membesar-besarkan orang, apa istilah lain Memuja, yang serupa dengan? memuja, Iya, memuja. ya, Memuja. memuji-muji, memuja-muja. Memuji. Apa hasilnya kalau ada orang yang biasa dibesar-besarkan, diagung-agungkan, dipuja-puja, dipuji-puji, disanjung-sanjung? Hasilnya apa? Sombong. Nah, Apa? coba lihat bahasa Sombong. Arab. Apa kata bahasa Arab yang bermakna sombong?
Akbar. Takabur, Ah, takabar, Kabur. takabur. Kabar. makanya tuh bahagia tuh kalau bisa jangan mau, nggak bisa ya ibu-ibu sekalian. Enak tuh bisa Iya itu. benar. Tuh, tuh. Oke. Kabar, iya kabar. Nah, kabaro seperti Takabur, farroko, kabaro, takabaro takabur. seperti tafarroko. Gitu. Merokok. Coba nih, ambil contoh yang lain. Allama, apa artinya allama? Mengajarkan. Iya. Apa hasilnya kalau kita ngajarin orang terus? Pinter. Akan Belum Tak, tentu. belum. Hasilnya adalah orang jadi Pengetahuan, belajar. Gitu. belajar, belajar. Ta'alam. pengajar. Apa Bu Firdianti? Pengajar, jadi pengajar. Bukan. Kalau kita Jadi Belajar, ngajar, kalau kita mengajarkan terus hasilnya orang akan belajar jadinya. ya banyak belajar. banget. Tuh. Jadi kalau kita ya, kita misalnya tidak merasa belajar, berarti bisa jadi guru kita bukan mengajar, tapi guru kita bercerita gitu. Karena kalau belajar itu adalah hasil dari mengajar. Iya. Halo Bu Yuni, kelihatannya masih itu terbelah-belah hatinya. Engkau di sana, aku di sini. Kau di sana, aku di Oke, sini. nah, kita lihat ya. Tuh, Pak Guru, saya Maroko itu. pamit ya. Iya, 1 menit lagi ya kita nih nanggung. Contohnya ya, coba kita baca, ibu-ibu sekalian. Al-aqlu nurun Aku fil nurun qalbi fil qalbi Jadi yufarriqu 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 bainal baina baina haqqi wal haqi batil. wal wal bat. batil. Ada ungkapan kata yang belum terpahami? al-aqi kan akal, nur Iya. cahaya di Dapat Mm-mm. dalam kalbu. Cahaya Mhm. kalbu. Yufariku itu membedakan Iya. antara hak dan Membedakan batil. antara hak dan Iya. batil. Oke, baik. Sukses. Enak kan kalau bisa? Sukses. Kalau ibu bahagia, sukses. saya lebih-lebih tuh bahagianya super duper gitu. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk bincang-bincang bermutu kita, bincang-bincang bahagia kita, bincang-bincang penuh makna, karena bagi kita tuh makna adalah primadona bagi orang yang belajar bahasa. Bukan kaidah menjadi penentu semuanya indah. Tapi maknalah yang menjadi primadona, target utama kita yang harus kita raih bersama supaya nanti bisa levelnya sampai level 10 kemukjizatan Al-Quran. Kita syukuri dengan hamdalah ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Subhanaka alamin. Allahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an bihamdika. la ilaha illa anta Asyhadu alla astaghfiruka ilaha illa wa anta atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum Pak warahmatullahi Guru. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. wabarakatuh. kasih, Pak.